Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kami hormati Waalaikumsalam. Bapak Ketua Umum Mas Parindo, Pak Y. Joko Stianto. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim Serap Aspirasi Kemenko Perekonomian, Bapak Frenggy Sibarani, dan tim di sini ada Bu Sarah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, teman-teman anggota Asparindo yang mewakili di seluruh Indonesia. Sebagai informasi yang hadir pada saat pagi ini sesuai dengan undangan, kita memang mengundang dari banyak kota yang mewakili dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama dari Kota Surakarta, kemudian DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Batam, Kota Jogja, Tulungagung, Tual, Sleman, Sukoharjo, Magelang, Palembang, Bandung, Polewali Mandar, Tanjung Pinang, Kabupaten Tangerang, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kabupaten Badung, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Manado. Saya rasa ini mudah-mudahan bisa mewakili, dan pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendukung pemberdayaan di pasar rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan yang seperti kita tahu banyak pro dan kontranya, tetapi alhamdulillah sudah ditandatangani, dan Kemenko Perekonomian telah membuat keputusan Menko Perekonomian Nomor 332 Tahun 2020 untuk membentuk tim serap aspirasi di Kemenko Perekonomian yang dikomandani oleh Pak Frenggy Sibarani. Terima kasih Pak Frenggy, dan Pak Frenggy ini tidak asing dengan kami. Sudah sering ketemu. Beliau adalah Menteri BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal pada periode pertama Kabinet Pak Jokowi. Jadi beliau sudah Indonesia ke dunia udah tahu semua lah gitu ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan sharing-sharing informasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin sebagai prolog awal kita tahu dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 1187 halaman. Mohon izin Pak Frenggy membacanya juga agak pusing ini. Lumayan banyak kali dan penjelasannya, dan mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh Pak Frenggy, sehingga teman-teman nanti akan bisa memberikan masukan khususnya kaitan dengan pemberdayaan di pasar rakyat. Karena yang kita tahu dari halaman di Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasar rakyat hanya ada satu kalimat di halaman 281 gitu. Dan untuk kalimat digitalisasi pun ternyata tidak banyak, padahal kita ke depan pasar juga ingin arahnya ke digitalisasi. Kita mengharapkan sekali bahwa nanti di pasar-pasar ada akses internet gratis, Pak. Ini arahnya Pak Ketum juga pada waktu di awal kita mau membuat acara ini. Saya rasa baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak perlu waktu lama, kami akan sampaikan waktu yang pertama adalah sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Umum Mas Parindo kepada Bapak Y. Joko Stianto, berkenan waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro atas waktunya. Jelas ya suara saya? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Ya. Jelas dan tegas Pak. Jadi selamat pagi ya, salam sehat buat kalian semua. Pak Indro, masih atas waktunya sekali lagi. Pak Frenggy Sibarani, rekan kita yang sudah bertahun-tahun ya dengan Asparindo, dan hari ini kita senang sekali nih, walaupun Pak Frenggy sudah di Kemenko, tapi selalu ingat dengan Asparindo karena ini penting sekali ya. Hari ini kita diskusi dan kita memang hari ini semua prihatin ya di Indonesia nih, di luar ini, bahwa COVID-19 luar biasa, dan saya nggak tahu, moga-moga daerah tidak kayak Jakarta, sehingga ada saudara teman yang positif dan mungkin udah cukup akut ya, itu nyari rumah sakit yang khusus untuk COVID aja tidak ada tempat. Ini kan luar biasa sekali. Dan saya lihat ya, masyarakat abai. Tadi ya orang Indonesia kayak gitu itu. Jadi saya lihat di Jakarta itu udah kayak beberapa tempat saya lihat biasa, terus di kumpul-kumpul untuk olahraga itu udah tidak ada, prokes itu nggak ada.
ngumpul aja. Itu. Ini secara umum kondisi di Jakarta. Moga-moga teman-teman semua yang di daerah ya itu tidak separah di Jakarta. Dan sehingga nih karena Undang-Undang Cipta Kerja yang luar biasa dengan segala macam dinamikanya itu bisa tidak gaungnya tidak hebat ya kalau perbaikan ekonomi tidak secepatnya. Ini saya tidak, sekali lagi ya, kita mungkin di aspek itu bukan ahli hukum, tetapi bahwa undang-undang ini dengan segala dinamikanya itu sangat luar biasa ya, luar biasa. Karena bagaimanapun ini kan undang-undang sapu jagat ya, itu yakinkan ya bahwa teman-teman bahwa detailnya itu pasti ada pelaksanaan, undang-undang turunnya pelaksanaan. Saya nggak tahu apakah mau tambahin lagi atau enggak, karena ini kan mau merangkum yang katanya 44.000 peraturan segala macam di Indonesia yang berhubungan dengan bisnis ya. Itu kan luar biasa tuh, baik dari pusat maupun di daerah 44.000. Sehingga orang untuk berusaha itu dengan susahnya. Di daerah punya aturan sendiri, tidak sinkron dengan pusat. Ini. Sebelum saya lanjutkan dulu, ini saya sapa-sapa dulu teman-teman yang hadir nih. Ini saya terima sekali Pak Heru Sunardi ya dari Dinas Perdagangan Surakarta. Terus Pak Zulkarnain Batam hadir ya juga ya. Terus Bu Imratul dari ini selalu hadir nih dari Tulungagung. Pak Budi Semantri ya dari Magelang. Terus Pak Putu ini penjaga gawang di Indonesia Timur. Terima kasih sekali ini. Selamat pagi, Pak. Masukannya. Ya. Pak Heri Heriawan dari Pasar Martabat Kota Bandung yang hadir dulu ya. Terus dari bentar. Musirawas ya. Itu ada Bu Fitri, Pak Gunawan dan Bu Susi Damayanti. Kalau nggak salah Musirawas ya. Terus saya cari Pak Dirjen Latif. Ini Pagi, Pak Ketua. Pak Tersun udah diterus ya. Terima kasih tadi ya, tolong masukannya. Bu Fitri, Pak Heri Sunardi, Pak Ida Bagus Kombiang, Denpasar. Pak Muhibudin, PD Pasar Surabaya, J. Pemuda Pasar Manggu, Giris Dana ya, yang hadir siapa Pak? Pak Dirut. Oh ya, hadir ya, Pak Dirut hadir ya. Terus mungkin rekan-rekan nanti yang belum saya sebutkan tapi akan bergabung karena ini masing-masing karena kenapa di Indonesia kita mulai jam 10 karena sekarang yang di bagian timur udah jam 12 ini. Jam 12. Karena ya, betul, jam 12. Jadi mohon maaf nih yang di timur sudah mulai istirahat tapi kita baru mulai di bagian barat. Sekali lagi kan saya sampaikan bahwa saya semasi dengan Pak Franky ya bahwa ini bisa aspirasi. Teman-teman tolong sampaikan. Tadi Pak Putu menyampaikan banyak. Intinya gini ya. Intinya bahwa ini udah berperiode-periode ya, kita menyampaikan bahwa bagaimana menata pasar rakyat. Ini kan berarti apa? Properti sampai hari ini itu untuk pasar-pasar di Indonesia itu propertinya aja masih berat sekali ya. Artinya itu udah puluhan tahun. Terus dari dulu yang klasik-klasik aja. Ini sebenarnya sorry yang apa tuh yang bicara tolong di mute dulu. Sorry yang
Jadi sekali lagi ya, jadi properti Pak Joko suaranya belum muncul. ya, oh ya, kebetulan lagi. Jadi dari propertinya klasik itu permodalan, terus supply-nya, terus kalau lebih lanjut ya, kita itu ada tugas seperti Pak Putu sampaikan tadi bahwa stabilisasi harga maupun pasokan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak ikut campur. Di sini ada PD Pasar Jaya di Jakarta ya, itu dia ada grosir, jadi udah membuat grosir. Ini yang salah satu yang dimauin untuk bagaimana stabilisasi. Tanpa ada itu saya rasa susah. Dan dari grosir itu kan dari daerah. Terus ini Pak Hendro, kita kelupaan ini saudara kita nih, karena penting sekali di hari ini mestinya yang dari Tangerang coba aja Pak Hendro. Oh ya, Tangerang ini ada. Halo, Tangerang ada Tangerang Selatan, Bumaya, dan Dirut Tangerang, Kabupaten Tangerang, Pak Saiful Nur. Iya. Nggak, kalau ada dari Tanah Tinggi? Oh, Tanah Tinggi Pak Komnas ya, Pak Hartono ya? Pak Hartono nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ini ya, yang kita bicarakan, ini walaupun di undang-undang itu kan, Pak Hendro kan bahwa di pasal sebenarnya itu sudah di pasal-pasal lain ya, itu ada kaitannya semua, tetapi tipis-tipis. Bahwa ini undang-undang kan untuk se-Indonesia ya, sehingga nanti justru ini mungkin ya, yang dimaksud oleh Pak Franky, itu aspirasi itu hari ini pendetilannya bagaimana, mungkin itu. Nanti Pak Franky lebih berkompeten. Nah, teman-teman tolong sampaikan, karena apa? Yang tadi saya sampaikan itu, dan kita kan melengkapi lagi apa? Ke perdagangan online, berarti apa? Saya sampaikan bahwa kalau digitalisasi itu bahan bakarnya utama internet. Lupakan ya kita mau digitalisasi bahwa sambungan internetnya tidak ada di pasar. Itu. Nah, ini apakah ini akan diadakan pemerintah bahwa bagaimana? Ini didetailkan. Kalau enggak cuman omong tinggal omong. Memang semua tidak gampang. Tetapi bahwa apapun, apalagi di era pandemi ini untuk semua perdagangan yang berhubungan dengan online naiknya luar biasa, naik luar biasa, terus pengiriman barang juga luar biasa, volumenya luar biasa. Nah, kalau nanti ini menjadi benar-benar kebiasaan baru, sehingga orang-orang itu udah kayak sekarang itu ke pasar berkurang, itu berarti bahwa di generasi ke depan itu udah kedidik nih untuk internet minded, untuk online minded. Itu bagaimana dengan pasar? Ini yang detail-detail. Nah, sepintas tadi Pak Putu sampaikan bahwa untuk buah-buahan di Bali ya, ini pisang jambrak. Saya rasa di Bali itu kalau yang bisa diekspor itu apa? Ya budayanya. Sehingga memang kalau katakan masyarakat didorong untuk memang menanam ini, itu lahan juga terbatas menurut saya nih. Itu. Dan memang perlu budaya yang memang detail banget. Saya kurang ahli di sini ya, apakah di Departemen Pertanian atau gimana. Tetapi pasokan. Nah, yang terpenting bahwa ini kan mau Bali bagaimana kan Indonesia. Bali itu ada pasokannya. Nah, salah satu yang tadi saya sampaikan, kalau kita ada stabilisasi, itu Pak Franky ini penting dulu yang kita sampaikan, bahwa jaringan pasar induk itu harus terintegrasi. Kita sudah mengusulkan ya ke pemerintah untuk membuat pasar induk ya, di Bali dan Semarang. Bukan saya mengabaikan dulu yang lain ya, tetapi ini jaringan-jaringan pasar induk yang bisa terintegrasi ya, yang di Surabaya Puspa Agro, ada yang di Pak Hartono, terus Palembang juga di Pak Hartono, di Tangerang, Tanah Tinggi, kebenaran
Asparindo itu sudah mulai dengan Asparindo Grosir itu. Dan untuk digitalisasi ya, Asparindo kan sudah mulai dengan kios Asparindo. Mungkin teman-teman bisa mulai ya, itu minimum di-download sehingga kita tahu kekurangan apa sih tentang ini. Ini kan sebenarnya itu proyek Asparindo bareng di daerah-daerah maupun pusat ya dengan yang menginisiasi ini. Sehingga apa? Kita memang ke depan ya itu saya lihat di sini tentang digitalisasi belum dikupas ya, tetapi ini harus ke situ bahwa perdagangan ya itu kalau digital tidak digital kita mungkin akan ketinggalan dalam beberapa periode itu akan ketinggalan. Nah ini yang di Cipta Kerja itu saya lihat belum muncul. Nah ini teman-teman nanti tolong gali diskusinya ya, diskusinya bagaimana. Dan saya harapkan untuk permodalan juga yang tadi saya sampaikan itu bisa disampaikan. Ini saya rasa ini forum yang bagus, mumpung ada Pak Franky, sehingga serap aspirasi itu memang langsung ke tangan pertama yang bertugas di pemerintah apa Menko Perekonomian. Saya rasa sementara itu dulu. Nanti teman-teman yang maaf yang belum saya sebutkan ya, yang baru bergabung, Pak Hendro nanti tolong sampaikan dan tolong teman-teman ini kesempatan bagus ya. Ada Pak Franky Sibarani, memang ketua serap aspirasi untuk nasional. Sampaikan penting sekali nih. Ini kesempatan kayak gini nih. Ini kan tidak segampang kita membuat acara yang rapat-rapat intern karena ini memang sudah ada SK-nya dan dari Menko dan ketuanya Pak Franky Sibarani dan sekali lagi sangat terima kasih Pak Franky mengajak kita untuk diskusi apa yang diinginkan oleh teman-teman di daerah semua. Tolong sampaikan terutama yang di pinggir-pinggir ya, itu saya selalu ngomongkan Batam ya, itu ujung tombak kita untuk ke depan ini. Karena industri untuk agro kita ya, itu walaupun Batam bukan tempat produksi, tetapi dimanapun ya market bisa utama. Kayak Singapura itu kan nggak ada orang nanam padi, tapi semuanya kecukupan. Tetapi apa? Di industrinya jasa dia melonjak luar biasa. Memang di situ mungkin dia yang diutamakan. Demikian juga kita ya. Ini kita pasar belum menggali lagi untuk ikan. Nanti teman-teman bisa sampaikan ke Pak Franky dan bisa diskusi. Saya rasa sementara itu, Pak Hendro, ini mungkin saya ngomong agak terlalu panjang ya, tapi mendasar semoga kita bisa diskusi lebih banyak dan saya nanti ngikutin terus, walaupun saya pagi ini juga ada rapat di pasar saya dengan Pak Arif juga, tapi saya akan ikutin dan silakan Pak Hendro di depan duluan dan teman-teman semua ini satu keluarga besar, Pak Franky yang udah santai saja, jangan ada barrier gimana terbuka aja. Saya rasa itu Pak Franky setuju ya, kita santai-santai aja Pak ya, ini keluarga besar. Setuju Pak. Oke, saya rasa itu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi itu Pak Hendro, selamat semua dan sehat selalu untuk kita semua keluarga besar Asparindo dan Indonesia segera ekonomi bisa bangkit lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bapak Ketua Umum Asparindo Pak Joko Setianto atas arahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya juga dari daerah-daerah sudah bergabung semua nih kayaknya dari Bu Dr. Agu nih dari Polewali Mandar sambil di jalan Bu ya. Oke, sambil di jalan juga bergabung masih. Oke, terus kemudian juga ada Ibu Im dari Tulungagung dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Baik, kita menginjak acara berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dan cerita lebih banyak tentang Undang-Undang Cipta Kerja, karena kebetulan kita langsung di acara ini dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Tim Prapaspirasi yang ditunjuk oleh Bapak Menko Perekonomian. Jadi nanti apa saja yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian nanti sesuai dengan arahan Pak Ketum juga
kita bebas saja di sini, nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan masukan-masukannya, sehingga karena Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti turunannya adalah RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah, di mana RPP ini nanti bicara detail, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak masukan dari teman-teman anggota Asparindo. Baik, untuk waktu kami sampaikan kepada Pak Prenggi Sibarani. Terima kasih, silakan Pak, monggo waktunya. Ya, terima kasih Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi ini. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, kita harus bersyukur bahwa kita memang masih bisa ya bertemu pada pagi ini karena seperti tadi yang Pak Joko sampaikan, memang situasi cukup miris ya, tapi sekali lagi memang kendali terhadap COVID ini yang paling penting adalah dari diri kita sendiri ya. Saya salut sama Pak Ketum Pak Joko karena ikut melakukan inisiasi untuk gerakan menggunakan masker ya. Saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Bapak Joko Setianto, Ketua Umum Asparindo, dan juga Bapak Suhendro, selaku Direktur. Ya, 2003 ya Pak Joko ya? Kayaknya lebih ya? 2000. Ya. Jadi kita cukup lama memperjuangkan pengelola pasar dan pedagang pasar. Ya. Jadi pagi ini kita berdiskusi soal Undang-Undang Cipta Kerja mendukung pemberdayaan pasar rakyat seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan dengan melakukan program revitalisasi pasar rakyat. Program ini merupakan salah satu dari 3 mandat Presiden Jokowi kepada Kementerian Perdagangan. Saya kira kalau 3 mandatnya saya cukup cerita banyak, karena saya kira dalam proses ini Pak Ketum, Pak Joko tentu sangat paham bagaimana apa yang terkait dengan perdagangan. Pasar rakyat merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan revitalisasi, eksistensi pasar rakyat akan tetap kuat dan daya saingnya terhadap toko modern dapat meningkat sehingga dapat memajukan ekonomi kerakyatan. Konsep pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar bangunan fisik ya, tetapi juga non fisik yang terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor lain. Revitalisasi manajemen ya, yaitu pembenahan dan yang mencakup tata cara penempatan barang, pembiayaan permodalan, SOP pelayanan pasar, yang merupakan bagian dari proses ini ya. Sedangkan revitalisasi sosial budaya, yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, itu dapat berdampak positif ya, dan tentunya dapat meningkatkan dinamika serta kehidupan sosial masyarakat, khususnya para pengunjung pasar. Untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan. Pasar rakyat saat ini sudah memiliki SNI kalau tidak salah ya, Pak Joko dan Pak Hendro, yang menjadi rujukan bagaimana pengelolaan pasar yang lebih baik, lebih profesional dan optimal. Untuk itu, pemerintah terkait dengan penyusunan RPP perdagangan ya dari Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berinisiatif membentuk tim independen untuk menampung aspirasi rakyat, dan pada hari ini kita akan menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian ya. Tim serap aspirasi bekerja sama dengan banyak pihak. Pada hari ini kita bekerja sama dengan Asparindo, dan ke depan akan ada seri-seri meeting lagi sampai dengan pertengahan Januari. Pada kesempatan kali ini kita berdiskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendukung pemberdayaan pasar
rakyat seluruh Indonesia. Apakah tim serap aspirasi? Pemerintah intinya ingin mengakomodasi seluruh masukan, ya. Jadi kita berharap bahwa kalian dapat menyampaikan masukan, pendapat, pemikiran, juga permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Sehingga diskusi ini nanti akan merumuskan satu, tentu masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dari daerah ya, dapat menjadi bahan rekomendasi saya atau kami tim serap aspirasi kepada pemerintah di dalam pembentukan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. Mewakili tim serap aspirasi, saya berharap bahwa pada pagi ini kita bisa berdiskusi banyak hal. Tadi Pak Joko juga menyampaikan bahwa sebaiknya terbuka saja, karena saya adalah bagian dari teman-teman pengelola pasar ya dan pedagang pasar yang tentunya sudah sekian lama mendengar beberapa kendala, tetapi juga sudah ada beberapa kemajuan ya Asparindo yang cukup dekat dengan pemerintah di dalam pengembangan mengenai pasar. Untuk itu, ya Bapak Ibu sekalian yang masih ingin menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di rancangan peraturan pemerintah terkait dengan perdagangan, dapat menyampaikan aspirasinya. Mungkin nanti teman-teman dari tim serap aspirasi dapat menyebutkan poinnya, tapi saya hanya menyebutkan satu alamat email saja. Tim serap aspirasi, jadi @econ.go.id. Jadi emailnya adalah timserapaspirasi@econ.go.id. Ada juga bisa lewat Instagram ya, ada @tsa_ciptakerja atau Twitter ya @tsa_ciptakerja. Dan kalau memungkinkan juga bisa datang ke kantor di gedung kantor pos besar atau mengirimkan surat ya. Di gedung kantor pos besar lantai 6 Pasar Baru Jakarta Pusat. Akhir kata, jika ada kurang berkenan mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu beberapa pasal itu tidak Bapak Ibu perlu melihat ya, perlu mendownload rancangan peraturan pemerintah khususnya terkait dengan perdagangan. Ya, saya sendiri menemukan ya beberapa yang tidak selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja ternyata belum utuhnya bisa dijadikan menjadi satu peraturan yang bisa link and match ya dengan undang-undang. Nah, sebagai contoh misalnya pasal 14 Undang-Undang Cipta Kerja, di situ disebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulaan dan selanjutnya gitu ya. Tapi di dalam RPP itu lokasi pendirian pasar rakyat harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota atau rencana detail tata ruang kabupaten atau kota. Jadi zonasi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi di dalam RPP-nya mengatakan tetap pada ketentuan RT RW kabupaten kota atau rencana detail tata ruang kabupaten kota. Saya tidak tahu apakah ini salah atau benar. Tapi bagi saya, kalau misalnya di dalam undang-undang sudah dinyatakan seperti tadi yang saya sebutkan, sebaiknya memang di dalam RPP pun sama. Concern Pak Ketum tadi apresiasi itu benar, ya, meskipun ada disebutkan di dalam satu pasal, ya, pasal ada, tetapi belum mencerminkan keinginan atau harapan dari kita semua untuk digitalisasi dipercepat di dalam seluruh transaksi dan operasional
di dalam pasar. Jadi saya kira sekali lagi saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat mendownload RPP terkait dengan perdagangan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, supaya kita semua bisa memberikan masukan secara titis kalau orang Jawa bilang. Jadi secara tepat. Jadi kita memberi masukannya pasal ini koreksinya adalah sebagai berikut. Alasannya fakta di lapangan atau kebutuhan di lapangan. Jadi saya kira demikian. Selamat mengikuti online meeting seri bersama Asparindo dan tim Serap Aspirasi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kemajuan kita, komunitas kita, asosiasi pengelola pasar, dan pedagang pasar untuk masa depan. Kepada moderator, Pak Hendro, saya persilakan melanjutkan acara diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Hendro. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Franky atas sambutan dan arahannya mengenai isi dari rencana kita diskusi di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini memang acaranya adalah serap aspirasi, jadi saya mohon izin nanti Bapak Ibu akan menyampaikan banyak hal tentang pemberdayaan masyarakat yang bisa mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali apabila yang belum mengisi absensi hadir, kehadiran mohon izin untuk bisa mengisi dahulu. Baik, kita mulai untuk yang pertama mungkin dari Bali dulu nih, Pak Putu. Pak Putu, mohon izin ya, dari yang pertama nih, Pak Putu bisa menyampaikan masukan berkaitan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian nanti dari Perumda Mangubiri, Pak Mades Panta dan Pak Ida Bagus Komjang. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Hendro. Bapak-bapak sekalian juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu kebanggaan dan satu kehormatan saya diberikan untuk sharing yang pertama. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Ibu bapak sekalian, jadi saya bicara di sini bukan lagi sekarang ini saya selaku direction atau yang menangani langsung soal pasar, tetapi karena fungsi saya di DPP Asparindo, di mana saya ada kewenangan untuk kewilayahan Bali di dalam hal pendampingan dan juga ikut memonitor. Nah, di mana pertemuan pada hari ini, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, benar tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum juga Pak Pak Franky sudah sampaikan, ada beberapa hal di dalam klausal undang-undang baru ini di mana menyangkut masalah pasar rakyat itu ya belum setajam yang kita harapkan sebetulnya, gitu. Nah, untuk itulah makanya di dalam rancangan peraturan pemerintahnya kami harapkan betul bahwa di dalam operasional implementasi daripada undang-undang ini, kami berharap betul mudah-mudahan melalui Menko Perekonomian ini agak menekankan pemerintah daerah agar koordinasinya itu bisa lebih diwujudkan begitu. Kami masih melihat adanya penanganan di dalam pasar rakyat ini secara parsial. Jadi satu dinas dengan dinas yang lain itu kami belum melihat kekompakan kerja. Padahal dari segala aktivitas yang ada, baik dinas pertanian, dinas perdagangan, dinas perindustrian, dinas koperasi, dan lain sebagian termasuk dinas kesehatan, pariwisata, ini muaranya adalah pasar-pasar rakyat yang ada, itulah wujudnya daripada kegiatan koordinasi yang sesungguhnya harus muncul begitu. Nah, ini yang kami harapkan ke depan, mungkin ego sektoral yang selama ini kita rasakan itu mulai dikikis dengan adanya undang-undang sekarang yang diharapkan ini
melakukan perubahan yang signifikan dari sekian peraturan lalu kemudian di sini ingin dirangkum menjadi satu. Nah, inilah implementasinya dari stakeholder yang ada ini lebih membuka diri agar pasar-pasar rakyat ini betul-betul terayomi dari segala pihak, tapi bisa secara koordinasi yang baik sehingga nampaknya menjadi satu pintu. Itu menurut kami. Pak Franky, mohon juga lebih di stressing ke sana. Nah, sekarang ini di lapangan kami rasakan bahwa Dinas Perdagangan mempunyai blade sendiri, kemudian masuk ke pasar rakyat. Lalu kemudian dinas-dinas yang lain, ya pertanian dan lain sebagainya, masuk juga ke pasar rakyat, tetapi seringkali itu tidak bersinergi gitu. Masing-masing jalan sendiri. Ini kalau menurut kami, jujur katakan, sepertinya ada hal-hal yang mubazir dilakukan di lapangan. Nah, oleh karena itu bagaimana mewujudkan sinkronisasi kerja, koordinasi kerja, dan kemudian satu informasi itu bisa disampaikan. Ya. Jadi seringkali kadang-kadang kelangkaan supply kepada pasar rakyat itu dikarenakan memang karena kurang sinkronnya masing-masing stakeholder itu untuk bagaimana menangani problematika yang ada itu. Kemudian Ini saya atau... Halo Pak Putu, suaranya terputus. Halo. Halo Pak Putu, suaranya terputus ya? Pak Hendro, kalau terputus mungkin yang lain dulu aja biar waktunya. Oke. Baik. Ya, karena Pak Putu terputus, mohon izin Pak Putu nanti mungkin bisa disambung kembali. Sekarang dari Perumda, Pak Dirut Perumda Pasar Mangu, Badung. Silakan Pak Made Sukandra. Ya, bisa di-unmute Pak Made. Ya, yang sebelah kirinya Pak Made, mohon di-unmute, dibuka dahulu. Sudah Pak? Masih belum muncul? Pak Made? Ya, suaranya boleh muncul Pak Made Sukandra. Silakan Pak. Ya, oke. Mohon maaf barangkali, iya, ini kita ada gangguan teknis. Ya, baik Pak Putu, mohon izin mungkin langsung ke Pak Made dahulu ya, nanti kita lanjut. Lanjut dulu Ya, Pak. baik Pak. Jadi itu kira-kira dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Putu. Oke Pak Made, silakan. Terima kasih Bapak Suhendro selaku Direktur Eksekutif Asparindo Pusat dari DPP. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal yang masih kita hadapi di dalam rangka kita pengelolaan pasar ya di seluruh Indonesia ya. Mungkin kita mempunyai perasaan dan perlakuan yang sama terhadap pengelolaan yang kita hadapi, Pak. Jadi begini, pada kesempatan ini mungkin kita harus meningkatkan sinergi komunikasi yang perlu kita lakukan di seluruh Indonesia. Yang harapan kami adalah adanya atensi dari kementerian-kementerian yang bisa mengayomi kami semua. Jadi dengan demikian kami sendiri tidak akan banyak memberikan masukan-masukan di dalam undang-undang Ciptaker ini, Pak Vendro dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga yang sudah terbiasa kita hadapi adanya listrik yang lumayan tinggi kita dibiayakan, adanya pajak mungkin yang dengan lapak-lapak kecil untuk disewakan seperti itu. Mohon
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya, tapi untuk dapat diatensi sekaligus nanti bisa ditindaklanjuti di dalam rangka penyusunan khusus undang-undang ke pengelolaan pasar. Saya kira begitu, nanti mungkin silakan dilanjutkan, nanti kami hanya menyimak dan mendengarkan dari Bapak Ibu pengelola terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Terima kasih Bapak Swendro dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Dirut Perumda Pasar Manggogiri Sedana, Pak Made Sukandre atas masukannya berkaitannya dengan listrik ya. Listrik, pajak-pajak di pasar dan sinergi antar kementerian. Kayaknya mungkin harus ada listrik murah nanti ke depannya. Oke, baik. Kita lanjut ke Denpasar, Pak Ida Bagus Kompiang, mohon izin kalau Bapak bisa berkenan membuka. Ya, selamat siang Bapak. Ya, silakan. Makasih. Monggo Pak, silakan. Pak Ida Bagus. Pak Dirut PD Pasar Ya. Denpasar. Salam hormat ini dari kami Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga kita sehat selalu. Pertama-tama, apa yang disampaikan oleh rekan kami, memang betul. Kami sering komunikasi, kendala kami di Denpasar saat ini di tengah pandemi COVID ini terkait dengan pembebanan tarif listrik. Tarif listrik yang mana kita kena tarif bisnis. Nah ini beban di tengah COVID di mana pendapatan kami di Perumda kan menurun. Nah, kemudian terkait dengan koordinasi, sinkronisasi. Nah, kebetulan ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami harapkan nanti ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dari berbagai kementerian yang ikut menangani permasalahan pasar, terutama pasar rakyat ini supaya ada sinkronisasi, koordinasi. Sehingga tidak program yang dibuat oleh pemerintah pusat ini berjalan parsial-parsial. Nah, contoh kami menghadapi kendala tarif listrik yang bebannya dikenakan beban usaha, sedangkan para pedagang adalah pedagang kecil. Nah, ini menjadi beban kami bagi perusahaan. Ini contohnya perlu adanya sinkronisasi. Mungkin nanti ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini ada turunan peraturan pemerintahnya, mungkin ini bisa lebih disinkronisasi nanti dalam rangka maksimalnya kami di pengelola pasar rakyat dalam rangka untuk mengembangkan pasar rakyat ke depan. Saya kira itu Pak, yang terpenting juga mengenai masalah keberadaan dari digitalisasi pasar. Nah, saat ini kan hampir semua kita berlomba-lomba di daerah-daerah untuk melakukan digitalisasi pasar. Nah, kendala yang kami hadapi adalah masalah internet, wifi, yang masing-masing daerah tentu mempunyai permasalahan tersendiri. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ida Bagus Kompiang Wiranata, Dirut PT Pasar Denpasar ya Pak ya. Terima kasih di Bali. Terima kasih masukannya sama ya Pak ya, tarif listrik, kemudian juga digitalisasi. Mudah-mudahan ini bisa di-support penuh nanti di RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah. Tadi di chat sudah ada dari Bu Sarah upload tentang RPP ya Bu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa download di sana. Baik, terima kasih. Baik, kita dari Bali, karena Bali itu adalah perusahaan daerah pasar. Sekarang kita beralih ke Dinas Perdagangan. Mungkin sudah siap ini Bu Im nih. Dari Tulungagung ya, Ibu Im, nanti mungkin setelah itu Pak Batam, Pak Zulkarnain, dan Pak Budi Sumantri dari Magelang. Silakan waktunya kami sampaikan kepada Bu Im di Tulungagung. Boleh di-unmute Ibu, silakan Ibu. Kok enggak Buni? Boleh Bu, udah bicara? Udah. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Asparindo, Bapak Direktur Asparindo,
dan semua Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada hari ini. Langsung saja izin Pak Hendra, karena secara secara spesifik atau secara detail kami belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini karena beribu-ribu halaman, berapa ribu. Ya, jadi nanti izin saya secara pribadi dan dinas ini ada teman-teman kepala pasar juga yang mengikuti Zoom akan menyimak sejauh mana keberpihakan Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap pasar rakyat. Hanya kami mengusulkan nanti di RPP-nya atau mungkin sudah ada di undang-undangnya, mohon maaf belum membaca secara detail, perlu ada sinkronisasi kebijakan antara pengelolaan pasar modern dan pasar rakyat. Jadi memang di daerah masing-masing berbeda pengaturannya, tetapi kalau sekalian diatur di undang-undang itu akan lebih menguatkan. Jadi ketika ada pasar rakyat, kemudian ada pasar modern yang berdampingan dengan pasar rakyat, itu mohon untuk disinkronkan kebijakannya. Apakah harus ada jarak dan sebagainya. Karena di kami ini ada beberapa pasar modern yang mepet dengan pasar rakyat, sehingga itu bagaimana ya, mengganggu keberadaan daripada pemberdayaan daripada pasar rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan digitalisasi pasar, kami mengusulkan kepada DPP Asparindo ini yang lebih dekat dengan pemangku kepentingan di pusat ya Pak ya, baik dari Kementerian Perdagangan maupun dengan Kementerian Kemenko Perekonomian dan sebagainya. Apakah tidak bisa ada sistem aplikasi yang berbagi pakai gitu? Jadi antara pasar-pasar se-Indonesia, misalnya untuk digitalisasi ini apa tidak bisa dibentuk sistem aplikasi yang bisa berbagi pakai seperti yang ada di pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan ada kita sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, misalnya seperti dalam rangka pengelolaan APBD, ada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, itu kan Mendagri membuat satu sistem kemudian berbagi pakai dengan seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Nah, apa tidak bisa Asparindo memfasilitasi nanti dengan pemerintah pusat untuk membuat seperti itu gitu. Mungkin itu usulan dari kami, Pak. Intinya kami juga di daerah ini sangat mengharapkan ada keterpaduan antara kementerian dalam rangka penyusunan RPP Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena yang terjadi ketika ada ego sektoral, maka kita yang akan di pemerintah daerah ini yang akan menjadi korban gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi ini usulannya tentang ini Pak, pasar daerah modern. Mungkin di undang-undang juga sudah ada itu tentang revisi Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan. Itu ada lokasi, mungkin nanti di RPP bisa lebih tegas, lokasi, jarak, dan lain-lain. Kemudian juga tentang digitalisasi, ini yang bicara connecting seluruh pasar mungkin Bu ya, seluruh informasi pasar di seluruh Indonesia gitu. Jadi ada satu aplikasi. Oh ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga di Asparindo, kita ada kios Asparindo ya. Jadi kita mungkin Bapak Ibu bisa mencoba juga, download di Play Store, itu untuk jualan pulsa dan token listrik untuk para pedagang juga bisa kita pakai juga di pengelola pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Im usulannya. Bagus Bu, nanti untuk di detailnya, kan kita sudah sampaikan undang-undang yang ada 1187 halaman, nanti mungkin bisa disisir satu-satu memang. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke Batam. Pak Zulkarnain, silakan Batam, bisa di-unmute. Kiranya Bu. Baik, terima kasih Pak Suhendro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Ketum, Pak Joko, dan rekan-rekan dari Asparindo Pusat, juga dari Asparindo wilayah, baik yang di Bali maupun yang di Jawa. Perlu kami sampaikan juga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, berkaitan dengan kami pada posisi berada di Kota Batam yang memang berbatasan langsung dengan negara-negara luar. Nah, tentunya potensi ini yang perlu kita ambil dalam rangka untuk baik itu distribusi perdagangan, bahan pokok,
maupun distribusi yang lainnya. Ada beberapa hal Pak yang kami sampaikan di sini sebagai usulan kita. Yang pertama, kalau kita lihat sekarang beberapa kementerian itu ada beberapa program Pak Swendro, yaitu tentang pedagang kaki lima. Kalau kita lihat ada beberapa menteri yang programnya hampir sama Pak, baik itu Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, maupun dari PUPR. Nah, sehingga ini ya kita sepakat tadi sampaikan di awal, perlu kiranya ada sinergi. Apakah yang dinamakan PKL itu atau pasar itu menjadi pasar yang memang untuk wisata, dan kontennya dan di dalamnya itu hampir sama saja. Ada bahan-bahan pokok juga, ada untuk kuliner, ada juga untuk ciri khas daerah. Nah, ini saya kira di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mungkin perlu kita pertajam kembali kayak apa usulan kami, sehingga jelas mana tupoksinya Kementerian Pariwisata, di mana tupoksi Kementerian Perdagangan maupun Kementerian PUPR, sehingga satu lokasi ini tidak menjadi satu rebutan wilayah. Sementara kalau kita lihat makna dari pasar rakyat sendiri itu memang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin kami dari pemerintah Kota Batam Pak, karena ini berkaitan dengan perbatasan wilayah luar negeri antara Singapura dan Malaysia ataupun Thailand, saya kira ini potensi besar untuk kita membangun semacam hub logistik Pak. Jadi kami Kota Batam nanti akan membuat semacam hub logistik penampungan bahan pokok ini, yang ini nanti akan didistribusikan ke Indonesia. Nah, tentunya ini mata rantai yang sangat pendek tentunya dari luar negeri ke Indonesia, khususnya pintu gerbang kita yang ada di Kota Batam. Ya, terakhir Pak Endro, tentang distributor Pak. Nah, ini saya kira menarik Pak distributor ini. Kalau kami baca di pasal 48 distributor, itu mereka bisa menjual langsung. Nah, ini kita lihat Pak, sejauh mana distributor bisa menjual langsung dan harga distributor. Bagaimana kaitan nanti dengan pengecer maupun yang ada di bawahnya, Pak. Ada di pasal 48 yang mungkin perlu pertegas nanti dari yang ahlinya dalam pembuatan undang-undang ini, Pak. Demikian Pak Swendro, beberapa hal yang kami sampaikan dari Batam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain masukannya. Jadi sudah ada beberapa. Endro. Ya, silakan Pak. Endro. Ya, silakan Pak Frenggi. Ya, mau tanya itu Pak Jul, itu pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau di dalam RPP Perdagangan, Pak? Pak Zul, silakan Pak Zul. Sorry Pak, RPP Perdagangan Pak. RPP 8. Perdagangan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Frenggi. Baik, kita sambung lagi Pak Frenggi ya. Lanjut. Lanjut. Oke, Pak. baik. Saya mau catat. Oke, terima kasih Pak Frenggi. Baik, kita lanjut ke Pak Budi Sumantri di Kabupaten Magelang. Silakan Pak Budi. Mungkin nanti setelah ini ada Pak Heru di Solo, kemudian ada Pak Muhyiddin di Surabaya, dan Pak Andri di Bogor. Silakan, nanti persiapan diri. Silakan Pak Budi Sumantri. Iya, terima kasih Pak Hendro. Yang kami hormati Pak Ketua Umum Asparindo, Pak Joko. Yang kami hormati Pak Frenggi dan Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di Kabupaten Magelang khususnya, kami sudah merintis untuk digitalisasi pasar, dalam hal ini pemasangan WiFi atau internet gratis di 5 pasar. Jadi sudah ada 5 pasar yang kita pasang internet gratis, antara lain pasar Muntilan, pasar Bandungan, pasar Secang, pasar Kaliang, dan pasar Gerabak. Jadi dari 14 pasar itu sudah ada 5 yang kita pasang. Terus yang kemudian terkait dari RPP ini, jadi memang ada beberapa hal yang belum dimasukkan ke undang-undang ataupun RPP tentang yang pertama kewajiban pemerintah baik itu pusat ataupun provinsi, kabupaten kota untuk menyediakan internet gratis di pasar rakyat khususnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga belum ada, yang saya ketahui itu adalah
bagaimana pasar ini akan dikembangkan melalui mekanisme Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya pasar rakyat yang kami bergelut sehari-harinya di situ. Mungkin itu saja usulan dari kami. Yang pertama digitalisasi, kewajiban pemerintah, kemudian yang kedua pembentukan Litbang Pasar, Litbang Badan Penelitian Pengembangan Pasar. Itu Pak Hendro, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Sumantri. Jadi Litbang dan segala ini Pak dari beberapa usulannya dari Magelang. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Pak Heru Sunardi di Solo. Pak Heru bisa dibuka mungkin videonya? Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf ini mewakili Pak Heru. Oh ya. Iya, saya Tendra Bapak, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Oke, baik, silakan Ibu. Monggo. Gimana Bapak? Monggo bisa dilanjut Ibu, silakan. Halo. Iya. Mohon izin mewakili Pak Kepala Dinas. Halo Bu. Keraton Kasunanan. Ini tadi mewakilkan saya untuk melanjutkan Bapak. Mohon izin sebelumnya. Silakan Bu Fitri, monggo lanjut. Iya, masih ini Bapak. Iya, ini agak ini Bapak, jaringannya agak begitu smooth ya. Jadi setuju sekali dengan yang dari Magelang tadi Bapak untuk digitalisasi di pasar tradisional. Kebetulan kami ada di Kota Surakarta ada 44 pasar yang untuk omset dan peredaran transaksi keuangannya di situ lumayan. Jadi di era Halo Ibu, terputus kayaknya. Halo. Halo. Ya, Solo kayaknya terputus ini. Mohon izin. Halo. Halo. Ya Bu, silakan Ibu. Masih bisa dilanjut. Mohon maaf ini. Iya, Bapak. Mohon maaf. Koneksinya agak susah ya Bu koneksinya. Ya. Oke. Tapi bisa dilanjut Ibu. Masih ada? Masih. Oke, silakan. Sudah ya. Ini Bapak, sudah dengar. Sudah dengar. Silakan Bu. Silakan. Halo. Ya, halo Bu. Dengar Bu, boleh silakan. Iya, digitalisasi pasar tradisional di terima kasih. Digitalisasi pasar tradisional. Oke. Saya ulangi lagi ya Bapak. Monggo Bu. Monggo. Dengan digitalisasi pasar tradisional di pasar memang sangat membutuhkan di pasar kamu penyedia jasa layanan itu Bapak online ya. Belanja online-nya salah satu penyedia jasa. Kemudian sudah untuk progresnya sudah lumayan Bapak. Ini kan dan informasi. Ya. Tapi kaitan dengan ketersediaan WiFi itu di pasar kami memang ke 44 pasar itu memang belum ada. Nanti kami mohon untuk dapat sebagai masukan untuk penyediaannya Bapak. Saya kira itu. Terima kasih sekali untuk kesempatannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu dari Solo. Jadi mohon maaf karena Pak Heru juga ada kegiatan lain diwakilkan oleh Ibu Kepala Bidang dan usulannya sebenarnya tadi WiFi internet gratis salah satunya di pasar Pak, di pasar rakyat gitu. Baik, kita lanjut ke Pak Muhibudin di Surabaya. Pak Muhibudin, monitor. Pak Muhibudin. Oh ya. Masih belum ya Bu ya, Pak Muhibudin. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain, Pak Andri Latif. Halo Pak, halo. Oh Pak Muhibudin sudah. Oke, silakan Pak Mudi.
Boleh videonya dibuka Pak, videonya. Ya. Silakan videonya. Ya, silakan Pak Muhibudin, monggo. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak-Bapak yang hadir dalam acara terkait pembahasan UU Cipta Karya. Sebenarnya gini Pak Indro dan mungkin teman-teman PD yang lain ya. Jadi pasar rakyat itu kalau selama ini kan pengelolaannya ada dua, jadi yang dari dinas maupun yang dari perusahaan daerah barangkali ada yang dikelola. Namun penerapan tarifnya barangkali mungkin ini bisa diusulkan Pak, karena yang PD, yang di bawah PD pasar biasanya kita memang harus memungut pajak PPN 10%. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan ketika seperti di Surabaya itu ada sekitar 67 pasar itu dikelola PD Pasar Surya. Artinya semua pedagangnya harus dikenakan PPN. Di samping itu ada juga masih ada yang PKL, kemudian ada yang dikelola oleh LKMK, kemudian ada yang dikelola oleh Dinas Koperasi. Yang kami yakin di sana tidak diterapkan aturan PPN. Ketika hal ini terjadi, maka yang kita khawatirkan adalah pasar-pasar yang dikelola PD pasar yang dikenakan PPN itu nanti akhirnya malah pada jadi kosong. Jadi selama ini kita sudah berusaha meramaikan dan segala macam hanya karena PPN 10%, karena pedagang itu sifatnya detail sekali Pak. Ketika ada selisih 10% aja sudah dikejar, ibaratnya dia sudah pindah ibaratnya. Nah mungkin karena di UU Cipta Karya ini hanya dibahas pasar rakyat, jadi definisi pasar rakyat itu kalau nanti pedagang juga baca UU Cipta Kerja ini, kita ini juga pasar rakyat, ngapain harus dikenakan PPN seperti itu. Jadi seolah-olah di lapangan ada dua double standar, satunya kena PPN, satunya tidak. Mungkin itu Pak Hendro dan Pak Franky barangkali masukan dari PD Pasar Surabaya. Dan barangkali ketika nanti PPN dihapus akan ada kecenderungan teman-teman yang selama ini masih dikelola oleh dinas perdagangan, barangkali mereka akan lebih ada percepatan untuk bisa menjadi PD karena supaya mandiri dan tidak membebani juga di APBD masing-masing daerah. Mungkin itu masukannya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak Hendro. Baik, terima kasih Pak Muhibudin Dirut PD Pasar Surabaya. Terima kasih. Memang fokusnya kepada PPN 10% yang dikenakan pada pungutan pedagang, Pak. Saya rasa mungkin karena ujungnya pasar rakyat, ekonomi UMKM di bawah, sehingga mungkin kalau boleh bisa dihapuskan juga tentang pajak itu. Baik, lanjut mungkin ke Pak Andri. Pak Andri kalau masih bergabung, Pak Andri Latif dari Bogor. Oh, sepertinya tadi terputus ya. Baik. Saya lanjut ke Musirawas ini. Musirawas ada siapa ini yang mau menyampaikan? Oke, Musirawas belum. Musirawas, Ibu, ada mau menyampaikan dari Musirawas? Silakan. Oke, setelah Musirawas nanti Jogja, kemudian ada Palembang dan Tanjung Pinang. Pak Rizal dan Pak Fahmi juga sudah bersiap. Musirawas belum? Oh ya, masih mendengarkan dahulu Bu ya. Oke, mungkin Musirawas mendengarkan dahulu. Kita ke Disperindak Jogja. Disperindak Jogja, sudah monitor? Oke, belum. Lanjut ke Palembang dulu, oke. Halo Pak. Oh, dari mana ini Pak? Dari Jogja? Halo? Jogja Pak? Jogja Pak. Oke, silakan Jogja. Boleh, monggo Pak, dibuka, di-unmute, kemudian. Jogja, Pak. Baik, silakan Pak, dari Disperindak Jogja. Ya, dari. Mau diperkenalkan diri Pak? Ya, sebentar Pak ya, izin sebentar. Silakan Pak. Izin Pak dari pemerintah Kota Jogja, Pak, Disperindak Kota Jogja. Saya Agung, Pak, dari Kepala Seksi Pengembangan Pasar. Baik, silakan Pak Agung. Terkait dengan digitalisasi pasar. Terkait dengan digitalisasi pasar, ini memang sekarang Kota Jogja kan kita lagi gencar juga, lagi terkait pandemi ini kan memang kita mendorong pedagang pasar rakyat khususnya itu lebih peduli atau lebih cepat adaptasinya ke arah digitalisasi.
Selain itu juga memang kita juga di sini didukung juga oleh BI dan BPD, Pak, sebagai mitra kita dalam percepatan digitalisasi pasar. Ya, alhamdulillah memang ada kan akan ada perbedaan fasilitas ya, antara yang di Jawa pun luar Jawa kan akan ada perbedaan yang jelas. Cuman memang sebagai bahan sebagai bahan referensi saja atau mungkin sebagai bahan wacana pembahasan saja, memang butuh kolaborasi antar berbagai pihak seperti disampaikan di awal tadi, Pak, tidak hanya dari Disperindak atau Dinas Perdagangan selaku yang lead-nya di pasar rakyat, tapi juga dinas-dinas lainnya maupun peran pihak swasta ataupun instansi lainnya, karena terus terang kita banyak terbantu oleh bantuan dari stakeholder lainnya, Pak, seperti dari bank maupun dari Gojek maupun dari beberapa rekanan lainnya. Sehingga memang ini bentuknya kolaborasi. Kalau untuk sampai saat ini di Kota Jogja sendiri ini kita baru ada sekitar 11 pasar, Pak, dari 30 pasar yang terkoneksi internet. Sehingga memang belum seluruh pasar dari 30 pasar itu baru 11 pasar yang ada fasilitas internetnya. Memang harapannya ke depannya nanti dengan Kominfo Kota Jogja nanti akan diperbanyak titik wifi-nya maupun diperluas jangkauannya. Ya, mungkin sementara itu, Pak, yang bisa sampaikan dari Kota Jogja. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Agung. Jadi Jogja tentang digitalisasi pasar, internet gratis, Pak, untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang ada di pasar. Sekali. Baik, kita lanjut ke tadi, ya, Pak Rizal habis ini, Pak Rizal Palembang, kemudian Pak Fahmi di Tanjung Pinang, kemudian Pak Anugrah Esa dari PD Pasar Jaya Jakarta, dan Pak Budi dari Sukoharjo. Oke, silakan Pak Palembang, Pak Dirut PD Pasar Palembang, Pak Rizal, silakan Pak. Oke, makasih Pak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih baru bergabung tadi karena ada rapat dengan Dewan Pengawas Bursa Kepala Pasar. Tadi kami sudah mendengar sedikit tema kita pada hari tentang digitalisasi pasar, kan? Halo, Pak Endro, dengar? Ya, dengar Pak, silakan lanjut Pak. Dengar Pak. Ya memang Bapak Ibu, kami dari Perumda Pasar Palembang Jaya ini sedang membuat beberapa persiapan untuk digitalisasi pasar ini. Karena kita berdasarkan kajian dari tim kita bahwa kita tidak bisa menebak kapan pandemi ini harus berakhir, kan. Apalagi sekarang Palembang sudah masuk zona merah lagi. Nah, ini akan menjadi warning bagi kami di pasar rakyat ini untuk mencari solusi-solusi untuk digitalisasi pasar ini. Yang sudah kita buat, insya Allah Januari ini akan launching. Kita akan meluncing tentang pasar online. Pasar online. Selain kita sudah bekerjasama dengan Bank BRI, kita sudah bersama dengan Gojek, kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, dan insya Allah kita dari Perumda Pasar sudah menyiapkan ada dua pasar online yang akan segera kita launching, dan sebentar lagi ada namanya pasar yang kita kenal dengan di Bajul Bae. Jadi di Bajul Bae, jadi kepada masyarakat Kota Palembang nanti bisa memesan tentang kebutuhan bahan pokok mereka, kebutuhan sehari-hari itu melalui online. Dan insya Allah kalau 3 bulan yang lalu Pak Endro dan kawan-kawan kami sudah jalan namanya di Hadi Pasar. Di Hadi Pasar ini hari ini kita malam ini atau hari ini kita pesan, besok pagi kami antar. Dan ini sudah jalan dan alhamdulillah sudah setiap hari itu sudah di atas angka 1.000 sampai 2.000 pelanggan. Nah, nanti insya Allah bulan Januari ini kita akan meluncurkan dengan dikenal dengan di Bajul Bae. Di Bajul Bae ini sama kayak kita GoFood. Jadi hari ini kita pesan, hari ini juga kita antar pada jam-jam yang dipesan. Dan insya Allah akan kita launching di 12 pasar Kota Palembang, karena Palembang ini ada 18 pasar besar. Tapi kita mewakili dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Palembang ini, ada 12 pasar yang akan kita launching, yang bisa mengcover satu hari itu sekitar 30.000 sampai 50.000 pelanggan. Dan insya Allah ini akan kita teruskan, karena berdasarkan kajian kita, kalau seandainya pandemi ini terus begini
dan solusi-solusi yang konkret belum bisa kita atasi, maka pasar-pasar saya yakin akan menurun pendapatannya. Makanya salah satu yang kita lakukan adalah digitalisasi pasar, jadi namanya pasar digital. Kemudian begitu juga masalah pembayaran dan lain-lainnya. Dan untuk itu kami juga mengharapkan ini Pak Hendro, mungkin akan ada solusi konkret juga mungkin dari asosiasi kita untuk mengelingkan ke Pak Presiden atau ke kementerian bagaimana upaya kita untuk membantu digitalisasi pasar ini. Karena kami meyakinkan ini Pak Hendro dari tim kami bahwa 4 tahun ke depan ini pasar rakyat akan ditinggalkan. Karena yang namanya HP Android ini Pak Hendro itu sudah merambah ke desa-desa sekarang. Nah, mungkin 4 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan ini semua masyarakat yang awam saja sudah pakai HP Android. Maka masyarakat kita lebih ada rasa ketakutan dengan adanya pandemi ini, sehingga digitalisasi pasar ini akan melesat perkembangannya. Maka ini akan ada solusi yang konkret kami minta. Nanti silakan Pak Hendro dengan Pak Ketum mungkin ada solusi-solusi dengan tim. Bisa saja nanti kita adakan diskusi walaupun bukan lewat online atau Zoom seperti ini, paling tidak ada diskusi terbatas. Diskusi terbatas kita di DPP atau di Jakarta atau di mana kita akan membahas masalah ini, karena ini masalah yang sangat krusial. Saya yakin Pak Presiden, Pak Menteri juga sudah berpikirnya seperti itu. Kita ingat dulu waktu munculnya Gojek, pada awal-awalnya tidak begitu dipedulikan oleh masyarakat Jakarta pada waktu itu. Tapi setelah ini gencar, sehingga masyarakat malas untuk cari ngantri, untuk berpanas-panasan menunggu ojek di pengkolan, maka Gojek ini akan jadi alternatif. Nah, begitu juga dengan pasar online ini. Pada saat mereka takut untuk ke pasar, dengan rasa ketakutan inilah maka ya pasti mereka berpikiran bagaimana untuk cara yang mudah dan aman. Oke, pasar online adalah salah satu solusi yang akan masyarakat lakukan. Maka itulah kalau kami mengusulkan secepatnya nih Pak Hendro, paling tidak kita akan ada pertemuan terbatas karena kita jaga jarak dan lain sebagainya untuk membahas ini secara serius, dan kita minta support dengan pemerintah pusat. Ada hal-hal, apalagi kan pemerintah pusat ada Pak Menterinya yang sudah paham dengan hal-hal yang online seperti ini. Itu mungkin Pak Hendro dari kami. Nanti kita sambung lagi kalau seandainya ada hal yang kami bisa sampaikan. Salam hangat dari kami dari Perumda Pasar Palembang Jaya kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia yang ikut Zoom kali ini. Dan mudah-mudahan saya terus menyimak nih komentar-komentar dari kawan-kawan dari dinas-dinas perdagangan dan juga dari PD Pasar maupun Perumda Pasar se-Indonesia. Terima kasih. Salam hangat dari kami dari Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirut, Pak Rizal, ini usulnya bagus sekali. Jadi tentang sekarang sudah merambah, nanti pasar bisa tinggalan kalau tidak segera dioptimalkan untuk dukungan pemerintah ya Pak ya. Dan mudah-mudahan undang-undang Cipta Kerja dan Pak Franky mohon izin ini kaitannya ternyata memang tentang digitalisasi. Kita mungkin mohon nanti ada pasar integratif dan juga bisa membantu UKM-UKM yang memang ada di pasar, di para pedagang pasar Pak. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Rizal. Lanjut ke Pak Fahmi di Tanjung Pinang. Pak Fahmi Tanjung Pinang silakan. Pak Dirut BUMD PD Tanjung Pinang silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, Pak Hendro, saya perkenalkan semua di meeting Zoom ini. Saya Fahmi, Dirut BUMD Kota Tanjung Pinang. Nah, kalau PT-nya PT Tanjung Pinang Makmur Bersama. Nah, kalau kami mungkin saya tadi mendengar ke bapak-bapak sekalian, mungkin ada PD pasar atau gimana. Kalau kita kan punya SK pengelolaan aja, pengelolaan dari Pemko, yaitu untuk kepada para pedagang kita, yaitu cuman kami ada 2 pasar, yaitu Pasar Baru 1 dan Pasar Baru 2 dan juga Pasar Potong Lembu. Dan juga kita ada 3 tempat kita mengasihkan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk menyajikan kuliner, yaitu di Ako Potong Lembu, Melayu Square, dan Ajeng Cahaya. Dan itu semua adalah pemerintah Kota Tanjung Pinang, karena
kalau mungkin ada di tempat-tempat lain ada PD pasar atau gimana, Kota Tanjung Pinang tidak ada PD pasar. Nah, jadi Kota Tanjung Pinang itu BUMD Kota Tanjung Pinang. Jadi dia yang mengelola pasar-pasar tersebut. Cuman di sini Pak, kami mengharapkan juga kami di pasar itu ada CCTV untuk memantau para pedagang yang bisa terpantau kalau seandainya ada tindakan pencurian atau gimana. Kami kewalahan karena ini kan pasar rakyat. Jadi pasar rakyat itu ya taulah gimana kita memungutnya. Kita kan ada penetapan dari pemerintah, ya memang sih masih belum ada penetapan tersebut karena terus terang aja saya lihat ini hanya SK direksi aja. Penempatan ada 50.000, ada 100.000. Nah itu kayak kurang maksimal lah. Apakah ada penetapannya seperti kayak dari pemerintah pusat, oh pasar rakyat tuh harus ada kios itu seyogyanya mengikuti harga seandainya 100.000 atau gimana, ada inspeksi. Nah, itu yang kami perlu Pak. Karena kami kewalahan kalau melihat itu pasar rakyat. Kalau pemikiran kami pasar rakyat itu ada subsidinya. Sedangkan kami BUMD Kota Tanjung Pinang itu pure adalah tidak dari APBD untuk gaji dan operasional. Kami adalah pure dari pendapatan dari pasar-pasar tersebut, itu yang jadi kelolanya, dan kami bisa menghasilkan gaji dan operasional di kantor tersebut. Jadi kami mungkin berbeda sama mungkin di wilayah-wilayah lain. Jadi kami adalah setoran ke PAD-nya gitu. Jadi dengan kelolaan itu, jadi kami ada setoran. Jadi kami itu ada berbeda. Kami itu bukan dikasih APBD yang masuk kepada kami, tidak. Kami kelola sendiri. Nah, dengan SK kelolaan. Pak Indro sudah tahu lah, pernah datang ke Tanjung Pinang ya Pak ya. Nah, jadi kami itu memang ada mengharapkan adalah support dari pemerintahan. Masalah internet juga Pak, yang seperti yang dibahas sama Bapak sebelumnya, ya karena kami kan harus membayarkan abonemennya, kalau bisa difasilitasi lah. Ibaratnya kami menyediakan CCTV-nya, tapi internetnya gimana? Oh ada subsidinya kita dari pemerintahnya, karena ini pasar rakyat Pak, kecuali ke pasar komersil. Kalau pasar komersil bisa kita gimana kita hitung-hitung secara bisnis, tapi kan kita harus bisa mempertimbangkan tersebut. Nah, terus tadi ada pembahasan per kios dan itu kena PPN. Di sini kami nanya angkutan pajaknya, kami bukan PPN 10% aja Pak. Per kios itu ada PPH 10%. Jadi kami kena 20% Pak. Jadi PPN 10%, PPH kena 10%. Jadi kalau kami 50.000 Pak, kalau kami itunya ya kalau udah kena itunya ya udah tergerus juga kan Pak. Nah itu salah satunya Pak. Ini kan. Terus Pak, kami memang kami ada revitalisasi ya yang harus kita ini. Jadi kami gini Pak, kalau kita memasukkan bahan untuk ke para pedagang, mereka kan udah ada distributor. Memang kita akan ada intervensi bagaimana ibaratnya BUMD Kota Tanjung Pinang itu adalah pemasok. Nah, jadi kita itu kalau bisa, memang kami mungkin kayak di Batam juga Pak, kami itu kewalahan juga apa komoditi masuk barang-barang kita dari di luar Kepri ya khususnya. Itu yang kita agak kewalahan karena kita ini memang ada, tapi segelintir aja kalau kayak cabai apa itu tidak bisa untuk ini. Tapi kami mendatangkan dari Jawa. Apalagi kita perlu juga Pak, kalau bisa nanti ke depan kita punya TPI-nya, tempat pelelangan ikan. Apalagi kita punya tempat pesisir ini kan TPI-nya nggak ada gitu. Tapi yang swasta-swasta yang ada. Nah, jadi kita harus perhatikan juga kan Pak. Kita ini agak sedikit berbeda Pak.
Makanya saya program Pak Presiden kita tuh tol laut itu kalau bisa adalah komoditi-komoditi apapun kita masukkan juga, ini saran aja masukkan. Kalau bisa itu komoditi-komoditi seluruh Indonesia, khususnya ke pesisir-pesisir itu agak diperhatikan. Jadi dengan subsidi pemerintah, ada bisa masuk ke komoditi kepada yang ketertinggal. Karena kan kami sebelum ke Pak dari Batam itu pun juga, kami itu dekat dari Singapura, Pak. Singapura, Malaysia, semua kami dekat. Jadi kalau bisa, teman kami melihat juga Pak, komoditi yang datang dari contoh dari bawang itu dari India itu jauh lebih murah. Memang sih kalau bawang dia mereka itu besar dan dia tidak pedas ya. Tetapi karena dengan daya beli masyarakat itu dia memilihkan itu. Nah itu juga yang kita harus PR besar bagi kita juga. Maksudnya kategori kita pasar rakyat adalah kita membantukan kepada para pedagang kita untuk pasar rakyatnya, tetapi kita harus bisa bagaimana dengan fasilitas itu ibaratnya listrik, internet, itu kita bisa harus bisa disubsidi atau gimana. Kita ini, itu yang masukan-masukan juga ya Pak Indro ya. Kalau itu aja ya Pak dari kaminya Pak di pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan tadi saya udah komunikasi sama Bu Wali kirim salam kepada semuanya karena mengharapkan apresiasi kepada asosiasi kita pengelolaan pasar Indonesia itu kalau bisa kita yang ke pesisir-pesisir ini kita harus ada kita gimana untuk follow up-nya Pak. Terima kasih Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahmi, Pak Dirut PT Tanjung Pinang, dan salam kembali buat Ibu Wali Kota ya, karena dulu wakil Wali Kota, sekarang Ibu menjadi Ibu Wali Kota. Salam kami dan sebenarnya kita tetap bisa bersinergi Pak, pembangunan pasar di Tanjung Pinang juga mudah didorong dan bisa segera terrealisasi. Amin. Baik, ya, oke. Baik terima kasih. Kemudian kita lanjut ke Pak Budi dari Sukoharjo, Pak Budi. Halo. Halo. Oh ya, Pak Budi. Sukoharjo. Silakan Pak Budi. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indro. Sebelumnya kami mohonkan izin Pak Kepala Dinas, Pak Tarmo, karena ada acara lain yang tidak kalah pentingnya, sehingga mewakilkan kepada saya. Mewakilkan kepada saya gitu Pak Indro. Untuk usulan kami hanya ini aja Pak ya, atur masalah digitalisasi di pasar Sukoharjo. Kami sudah melaksanakan digitalisasi ini dulu Pak Indro juga sudah perso pasar Gawo. Kemudian sudah kami lanjutkan dengan kerjasama dengan Grab dan juga Gojek. Terus yang terakhir ini kami bekerja sama dengan BRI. BRI itu membuat web pasar gitu. Kemudian kami kombinasikan dengan pengantaran. Pengantaran ini kebetulan dekat pasar Kartosuro itu. Ini di pasar Kartosuro Bapak. Di pasar Kartosuro itu ada UMKM yang menyediakan pengantaran gitu Pak, pengantaran jadi pakai sepeda motor itu, sehingga dengan web BRI tadi kami kombinasikan menjadi bisa jadi pasar yang melayani jual beli online. Artinya masyarakat dengan melihat web tadi bisa melihat informasi perdagangan apa saja yang ada di Kartosuro, kemudian penjualnya siapa. Kemudian secara online bisa telepon ke penjualnya, nanti untuk pengantarannya sudah disediakan dari UMKM tadi yang namanya Ki Kerto, yang kemudian sudah di branding sama BRI juga, sehingga untuk pengantarannya menggunakan itu Bapak. Jadi itu selain Gojek dan Grab untuk jual beli online seperti itu. Kemudian yang perkembangan yang kris di pasar Gawo kemarin dari BI juga
datang Bapak untuk evaluasi dan memang didapat bahwa pedagangnya sudah siap. Ya, pedagangnya sudah siap, namun demikian untuk pembeli atau konsumennya itu masih sangat jarang yang menggunakan kris, Bapak. Ya, jarang yang menggunakan kris, sehingga kemarin dari BI akan membantu sosialisasinya, termasuk pembuatan spanduk dan stiker-stiker yang di depan kios yang melayani kris. Begitu, Bapak. Kemudian kami saran saja, usulan, masukan, seperti yang telah diusulkan di depan tadi, itu internet gratis di pasar. Yeah. Kemudian juga, maaf, juga kalau bisa membuat web kayak yang dibuat BRI. Yeah, yeah. Jadi semua pasar nanti secara nasional bisa diakses melalui web tersebut, dan nanti web tersebut berisi mungkin bisa juga pasar seluruh Indonesia. Begitu Pak Indro, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena kami tadi juga pas ikut serta tadi, Mas Masdo itu dalam perjalanan sehingga belum banyak mendengarkan apa yang ada di seminar ini tadi. Yeah. Matur nuwun Pak Indro. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas masukannya, jadi internet gratis utamanya ya buat teman-teman yang untuk di pasar. Baik, terima kasih. Kita lanjut mungkin ke yang berikutnya Pak Esa mungkin dari Pasar Jaya ini. Pak Esa di Pasar Jaya, mohon izin. Ya. Nah, Pak Esa, monggo Pak Esa. Silakan untuk masukannya Pak. Terima kasih Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketum udah jalan ke Pasar Jaya nih kayaknya ini Pak. Pak Franky tadi, Pak Endro selaku moderator, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin dari berapa yang disampaikan tadi, ada beberapa catatan juga buat kami juga sama masalahnya, terutama satu mengenai pajak tadi ya Pak. Pajak kita setuju Pak, kayaknya kita harus ada pembahasan lebih detail lagi Pak. Karena banyak pajak ini yang dibebankan ya Pak. Selain pajak PPN maupun pajak bumi bangunan aja kita bebankan ke pedagang juga Pak. Jadi memang harus ada regulasi yang membantu pedagang kita selaku UMKM ya Pak untuk kemudahan ini. Terus yang kedua tadi mengenai listrik. Listrik ini memang selama pandemi ini yang dirasa cukup membebani ya Pak untuk biaya operasional kita. Tadi dari Pak Dirut di Bali juga menyampaikan pemasukannya kurang, dan memang kayaknya untuk semua perumda Pak ya, apalagi dinas ya Pak. Jadi kalau dinas kan mungkin udah jadi beban murni, tapi kalau untuk perumda itu udah menjadi suatu beban yang cukup besar ya Pak di laporan keuangan kami gitu. Jadi sama pandemi aja memang kami berapa kali bersurat ke, misalnya contoh ke PLN untuk meminta relaksasi aja sepertinya agak susah. Jadi kita perlu dorong dari kekuatan yang lebih besar, Asparindo mungkin ya Pak, terutama mengenai tarif. Ya tarifnya itu memang kita untuk pasar ini memang kita harus perhatikan untuk membantu UMKM kita Pak. Jadi soal pajak dan listrik tadi kami dari Perumda Pasar Jaya mendukung ya Pak aspirasi ini, kalau bisa kita bisa perjuangkan, terutama dengan situasi pandemi ini Pak. Saya kira itu ide yang bagus Pak. Nah terkait dengan ya Pak Esa, sudah menyinggung, saya sekilas membaca. Pak Endro bisa dimonitor Pak? Silakan mungkin Pak. Halo Pak. Silakan, iya Pak. Halo, lanjut Pak. Ya. Terkait yang disampaikan Pak Franky tadi, terutama mengenai apa Undang-Undang Cipta Kerja tadi, saya sekilas 79 ya Pak, di RPP Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan. Sebenarnya masalah kami di sini Pak. Jadi ada pasal 79 itu yang mengatur tentang RT RW ya, rencana tata ruang, dan RDTR juga ada di sana. Kendala kami itu di Jakarta itu
ketika pasar itu diremajakan, direvitalisasi maupun dibangun itu ternyata zonasinya sudah berubah gitu loh. Dia ada yang zonasi hijau gitu loh. Dia bukan zonasi perpasaran lagi. Nah, mungkin di pasal 79 ini diperlukan penguatan karena pasar ini kan lahirnya duluan, Pak, sebelum regulasi itu lahir gitu. Pasar ini terbentuk karena interaksi sosial dari sejak zaman dulu ya, Pak. Jadi hadirnya pasar ini kalau kita lihat udah duluan dari rencana tata ruang itu. Nah, ini yang mungkin kita minta dari Undang-Undang Cipta Kerja ini seharusnya itu menerabas ya Pak, menerabas aturan-aturan itu gitu loh. Nah, ini kendala kami di Jakarta ini karena lahannya itu terbatas. Ketika kami melakukan revitalisasi pasar itu terkendala dengan regulasi baik RT RW, EDTR, KDH ya Pak, koefisien dasar hijau. Contoh kalau misalnya pasar kita bangun dengan luasan 2000 meter itu paling yang efektif untuk bangunannya itu 60% atau berapa? Maksimal 60% kali. 40%-nya udah harus ada memperhatikan KDH ya. Nah, inilah yang berakibat misalnya pasarnya sebelumnya itu 1 lantai itu bisa menjadi 2 lantai atau 3 lantai. Itu yang kita hindari sebenarnya. Karena ada potensi untuk pedagang yang berada di lantai yang paling atas itu ya kemungkinan sepinya tinggi gitu. Nah, jadi regulasi ini sebenarnya kami minta untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menerabas ya, memberikan keluasaan, memberikan payung hukum buat pimpinan daerah agar memberikan dispensasi ya Pak, dispensasi ke contoh untuk perpasaran kita ya Pak, agar lebih gampang melakukan berbenah diri ya, misalnya revitalisasi atau dibangun gitu. Nah, kendala-kendala regulasi inilah yang mungkin kami usulkan karena di Jakarta ini memang ini Pak kompleks tanahnya tanahnya nggak mungkin kita perluas lagi seperti di daerah. Pembangunan kami kalau nggak ke atas harus ke bawah ya, nggak mungkin nyamping gitu loh. Nah, ini mungkin kendala dari kami terkait dengan RPP ya Pak. RPP Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 79 ini. Jadi perlu penguatan khusus sehingga ada yang memayungi pimpinan daerah ya atau yang pengelola perpasaran dapat suatu keleluasaan gitu loh. Jadi dengan tetap memperhatikan aspek teknisnya gitu. Nah, yang ketiga Pak, mungkin ada yang tertarik saya tadi yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan di sini adanya kebijakan yang nggak sinkron. Nah, kami juga mengalami contoh kebijakan yang nggak sinkron itu mengenai penerapan KBRL ya, kantong belanja ramah lingkungan. Di satu sisi kita dari Kementerian Lingkungan Hidup sangat gencar untuk penerapan kantong belanja ramah lingkungan ini sampai ke Dinas Lingkungan Hidup ya di level provinsi. Tapi di sisi lain dari dinas lain dari sektor hulunya ya, industri dari kantong plastik sekali pakai itu masih tetap dibiarkan gitu loh. Jadi kita ingin pasar kita itu bebas dari kantong plastik sekali pakai, namun di sektor hulunya masih dibiarkan dan tidak ada solusi gitu loh. Nah, mungkin ini yang perlu dibahas lintas sektor maupun lintas kementerian untuk implementasi kantong belanja ramah lingkungan ini. Sebagaimana kita lihat di beberapa pasar kita itu sudah mulai diterapkan di beberapa daerah, baik di Jakarta, Bali ya, Bogor juga, Bogor baru di pusat perbelanjaan modern gitu ya. Nah, artinya kebijakan yang diambil pusat dan kebijakan yang diambil pusat maupun daerah maupun antar sektoral ini harus sejalan gitu loh, dan ini bisa diterapkan. Mungkin itu Pak, yang ketiga mengenai implementasi kantong belanja ramah lingkungan ini. Gitu. Nah, yang terakhir mengenai digitalisasi, kami sangat menyambut baik mengenai aspirasi digitalisasi ini Pak. Kebetulan di Perumda Pasar Jaya ini sudah masuk ke rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang kita ya. Dan ini tahun 2021 ini digitalisasi kita tidak bisa hindari lagi gitu. Jadi digitalisasi ini kalau menurut saya meliputi semua aspek ya. Aspek dari manajemen pengelolaan pasarnya, aspek dari transaksi perdagangannya,
Saya kira ini hampir semua aspek. Untuk Pasar Jaya, Perumda Pasar Jaya, untuk manajemen kita memang sudah menerapkan semua yang sifatnya electronic base ya. Contohnya e-office, e-procurement ya, semuanya harus serba digital gitu. Dan termasuk untuk pedagang kita memang dari 2015 sudah menerapkan cash management system. Tinggal yang kita harus bangun itu antara pedagang dengan pembelinya itu. Jadi memang harus ada platform e-commerce nanti yang di bawah naungan kami ya, Perumda Pasar Jaya. Kebetulan kami sudah dari 3 bulan terakhir ini sudah merencanakan kerjasama dengan 7 vendor. Ada 1 vendor yang sudah jalan dari 2 bulan yang lalu, itu dengan Shopee. Nah, tapi kita perlu ada vendor yang bisa kita kerjasamakan di mana Perumda Pasar Jaya itu berlaku sebagai adminnya. Jadi kita tetap memonitor pedagang di sana. Ini menurut saya adalah satu bentuk bisnis baru ya, di mana dengan pandemi ini memaksa kita ke semuanya serba digital dan serba virtual. Gitu. Nah, tadi sudah banyak masukan dari rekan-rekan, terutama contoh mengenai penyediaan WiFi gratis. Selama ini kita di Perumda Pasar Jaya itu ada 2 metode ya Pak untuk penyediaan WiFi. Jadi ada WiFi gratis dan WiFi berbayar. WiFi gratis itu sebenarnya contoh yang diterapkan di beberapa pasar kita itu sebenarnya itu kerjasama dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta. Jadi pihak swasta ini memberikan fasilitas gratis untuk WiFi bagi pengunjung ya maupun pedagang. Cuman dengan Halo, ya, dan kuota juga gitu, kesepakatan gitu Pak. Nah, untuk WiFi gratis ini biasanya dari pihak ketiga itu ngambil dari iklan advertising yang muncul setiap kali connect ke WiFi-nya. Nah, untuk WiFi yang berbayar kita juga lagi tindak lanjuti untuk 2021 ini. Dari hasil survei kemarin, Pak Endro, survei yang kami ikuti di webinar Alfara kemarin, itu tren untuk penggunaan streaming ya, streaming data digital ini sangat tinggi, terutama di pasar kita juga sangat tinggi gitu. Nah, ini merupakan suatu peluang di 2021, makanya kami di Pasar Jaya di rencana kerja di 2021 kami akan perkuat infrastrukturnya Pak, terutama untuk digital ini. Termasuk antena, Pak Endro biasanya sering menanya tuh antena bisa nggak dipasang. Nah, ini ada kabar baik Pak Endro, kami akan terbitkan relaksasi tarif antena untuk 2021. Kami berharap dengan adanya relaksasi ini, infrastrukturnya itu bisa memperkuat jaringan digital kita di pasar-pasar Pak. Karena BTS itu perlu ya Pak untuk akses dari provider Indosat maupun XL ya Pak yang ada di pasar-pasar kita sehingga semua pengunjung maupun pedagang itu bisa mengakses gitu Pak. Nah, di samping itu kita juga akan terbitkan mengenai berapa pola kerjasama untuk WiFi Pak. WiFi gratis kami setuju Pak, WiFi gratis kita mungkin akan sediakan ya Pak. Tapi untuk WiFi berbayarnya karena kita Perumda harus ngejar profit, kita harus pertimbangkan juga Pak gitu Pak. Jadi WiFi berbayar ini polanya nanti sharing revenue Pak. Nah, itulah yang mungkin kita akan jalankan di 2021 Pak. Mungkin itu aja sharing kami dari Perumda Pasar Jaya Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hendro selaku moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Esa, Direktur Usaha Perumda Pasar Jaya atas penggunaan masukannya cukup banyak dan saya rasa ini intinya juga tadi pajak dan digitalisasi di pasar untuk jaringan internet mungkin gratis yang disediakan pemerintah di pasar-pasar. Baik, kita sudah 1 jam 45 menit menerima aspirasi dan ini ada satu yang masih belum, Pak Gunawan dari Disperindak Musirawas ya. Musirawas, Pak Gunawan, kalau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Silakan. Mungkin satu HP saja ya, karena kalau dari ruangan ada berapa HP agak ini. Oke, silakan Pak. Ya, enggak. Ya. Maaf, mungkin HP satunya dimatikan dulu. Ya, satu HP saja. Ya. Silakan Pak Gunawan ya, ini yang mungkin terakhir. Silakan Pak.
Bisa di-unmute, Pak? Pak Gunawan, bisa di-unmute suaranya biar bisa muncul? Ya, tolong dibantu, Bu. Ada sisi kiri biasanya ya. Nah, oke, silakan Pak Gunawan, lanjut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam sehat. Izin Pak Kepala Asparindo. Ya. Mungkin mohon izin yang HP satunya bisa dimatikan dulu supaya tidak dengung. Silakan Pak Gunawan. Ya. Silakan Pak. Apa yang sampai? Ya, oke. Silakan. Sudah Pak Gunawan, sudah bisa didengar? Suaranya sudah bisa didengar. Silakan. Ya, Pak. Ya, oke, monggo. Silakan Pak. Bagus. Oke. Izin Pak Pak Indro. Ya, silakan Pak. Itu kami di pedesaan, khususnya di Pasar Rakyat yang berada di Kabupaten Musirawas, kebenaran kami di lapangan. Untuk kegiatan digitalisasi kami pun sangat mendukung, bahkan pedagang kami sudah menjalankan. Ya. Namun mengenai sedikit Pak, sisi lain mengenai untuk perkembangan pasar magang sakti, tak lain kami larinya ke fisik Pak. No. Ya. Fisik termasuk ini Pak, sudah nggak memungkinkan Pak. Ya. Nah, harapan kami besar untuk ke depan nanti ya kalau bisa segera terrealisasi, termasuk dokumentasi itu sudah dilanjut oleh dinas kami di Kabupaten Musirawas Pak. Ya. Tapi sangat harap bantuan Bapak untuk ke depannya. Ya. Untuk memajukan pasar rakyat yang berada di Kabupaten Musirawas. Untuk mengenai Pak, termasuk kaitan di tengah pandemi COVID-19 ini, kalau Pak termasuk antusias mengikuti di kami sangat berterima kasih Pak. Demikian Pak yang kami dapat sampaikan. Mungkin Pak kami mohon maaf. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Pak Pregi, baik. Gimana Pak Pregi? Ya, terima kasih Pak Endro. Ya. Pertama, saya mohon maaf, saya mesti jalan. Ya, baik. Silakan Pak. Saya sudah menyampaikan. Ya, yang membuat saya surprise itu adalah ternyata tidak sedikit yang sudah membaca RPP. Itu salah satu bagi saya, Pak Hendro, Pak Joko, ya. Sekali lagi saya berterima kasih di luar dugaan saya bahwa tidak sedikit yang sudah membaca, ya. Nah, karena itu tadi ada ada yang memberi masukan yang terkait dengan undang-undang. Saya boleh menyarankan sebaiknya fokus kepada RPP perdagangan, ya, fokus pada RPP perdagangan, karena dan kalau bisa tentunya saya nanti kebetulan nanti jam 1 lebih akan ketemu Pak Menko, ya, saya akan minta waktu, ya, terkait untuk masukan-masukan dari Asparindo, ya, kalau boleh Pak, kalau boleh, sebenarnya kami ini akan memberikan masukan untuk tahap pertama itu hari Sabtu. Jadi tanggal 26 kami rencana udah menyiapkan seluruh masukan, jadi mau tahap 1 kita mau sampaikan. Nah, tapi karena menarik sekali yang tadi dibahas oleh teman-teman Asparindo, khususnya ya terkait dengan RPP, kalau memungkinkan, ya kami bisa terima tanggal 24 Pak, kalau boleh, kalau memungkinkan. Tanggal 24 itu hari Kamis ya, hari Kamis. Karena Sabtu tanggal 25 kami siapkan laporannya, hari Sabtu kami serahkan kepada pemerintah. Ya, jadi saya berharap kalau memungkinkan Pak Hendro kan teman-teman Asparindo gerak cepat nih. Jadi langsung Pak, fokusnya kepada pasal-pasal. Ya, pasal ini koreksinya seperti apa. Nah, kemudian saya tentu tidak menutup kemungkinan untuk memfasilitasi, ya, setelah nanti RPP katakanlah sudah selesai misalnya, untuk
isu-isu yang terkait dengan pajak dan listrik tadi. Jadi ada dua kan tadi, bahkan yang terakhir dari PD Pasar Jaya menyatakan bahwa PBB pun dibebankan kepada pedagang misalnya, ya. Artinya isu pajak menjadi signifikan di dalam pengelola pasar. Jadi kalau diperkenankan mungkin isu dua ini ya, pajak dan listrik nanti kita bahas mungkin kira-kira Januari. Nanti waktunya kami kabari setelah aktivitas serap aspirasi ini sudah menurun. Kira-kira begitu, Pak Hendro. Saya terima kasih. Di sini masih ada tim serap aspirasi, ada Bu Sarah. Ya, Bu Sarah akan mengikuti sampai selesai, izin ya, Mbak Sarah. Mungkin sampai selesai. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Joko. Sahabat saya, ya, kita udah menggeluti sama-sama untuk hal perdagangan dan khususnya pasar dan serta pedagang. Terima kasih Pak Hendro. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya pamit. Ya, terima kasih atas diskusi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pregi atas nama Mas Parindo. Saya sudah di ruang rapat pasar saya ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prenggi. Baik, terima kasih Pak Prenggi atas informasi dan masukan Bapak. Bapak Ibu sekalian, memang ini tadi dari Pak Heru kebetulan juga mau menyampaikan, tapi ditimbali Pak Wali Kota, kemudian Kabupaten Karanganyar juga sambil rapat mengikuti acara ini. Mungkin mohon izin, kalau Bapak Ibu ada yang lain mau sampaikan sebelum Pak Ketua Umum memberikan, Pak Joko memberikan masukan dan mungkin konklusi akhirnya. Sudah cukup ya? Oke, Pak Ketua, monggo kami silakan ke Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin mungkin di akhir ini. Terima kasih, Pak. Ya. Sorry ini karena saya bisa dengar jelas nggak ya? Ya Pak, jelas Pak. Oke, silakan Pak. Ya, mohon maaf ya, saya karena lagi rapat juga di pasar saya dengan di dunia. Saya rasa ya teman-teman nanti kalau ada tambahan usulan, tolong sampaikan Pak Hendro segera. Ini kesempatan baik sekali ya untuk kita langsung dengan pemerintah. Ini Pak Frank itu dapatkan kolega Asparindo udah lama nih. Jadi sehingga itu tolong digunakan benar acara ini. Dan Pak Hendro, tolong teman-teman ya, kalau tadi ya yang katakan Pak Frank tadi arahnya lebih tajam ke sektor perdagangan aja. Sampaikan dan kita tanggal 24 kita kirim benar. Saya itu dan salam saya buat teman-teman semua, sehat selalu, semoga ekonomi cepat bangkit. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Pak Ketua atas poin-poin akhirnya. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah pada siang hari ini sudah semua aspirasi yang sudah masuk. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan kira-kira? Kalau belum ada nanti mohon dimasukkan informasi ke Japri saya juga boleh, mungkin apabila ada masukan yang lain. Baik Bapak Ibu, mohon izin karena ini waktu sudah pukul 11.51 di WIB dan terasa di Pak Putu, Pak Made sudah jam 1 ya, dan dengan Bapak Ibu dan lainnya. Terima kasih atas perkenan waktunya Bu Sarah, ataukah ada yang mau diinformasikan? Paling ini sih Pak, mungkin bisa lewat, untuk sampaikan aspirasinya lebih gampang bisa lihat di link kami Pak. Nanti coba saya kasih linknya di sini deh Pak. Jadi nanti ini mungkin sekarang kali ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung sampaikan aspirasinya dengan lebih mudah gitu. Nggak perlu ribet, tinggal diklik gitu. Cuman emang butuh internet sih. Gitu. Baik, Bu Sarah mungkin mohon izin kalau nanti di chat dimasukkan dan mungkin bisa japri saya juga Bu ya. Oh iya, saya japri Bapak kali ya Pak. Biar nanti Bapak share ke semua teman-teman anggota. Boleh. Dan mungkin RPP Bu, kalau boleh RPP-nya boleh juga di-share di WA saya sehingga nanti linknya ya Pak ya. Ya, linknya kami share ke teman-teman. Baik. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, terima kasih sekali atas perkenan masukan. Mudah-mudahan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa lebih baik dan mungkin dukungan kita untuk di pasar bisa lebih nanti di peraturan pemerintahnya lebih menguatkan di pemberdayaan pasar rakyat. Terima kasih atas perkenan waktunya. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak Budi, tadi Pak Fahmi, Pak Putu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Made.
Pak Gunawan, Pak Rizal, pada bagus. Pak Nuk Kaisa, terima kasih. Oke, Jogja. Pak. Matur nuwun sekali. Tetap sehat, Pak. Pak Gunawan ya, Musirawas, Bu Fitri. Ya, Pak, selalu. Amin, sehat selalu ya. Oke, terima kasih semua. Bu Sarah, terima kasih masukannya. Oke, saya duluan. Makasih.